فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang qasasul Quran, yaitu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas bagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam setelah dilemparkan oleh saudaranya ke sumur, kemudian ditemukan oleh kafilah dagang, dan akhirnya saudaranya Yusuf menjual Nabi Yusuf kepada mereka dengan harga yang sangat murah, hanya beberapa dirham, karena tujuan utama mereka agar bisa berlepas diri dari Yusuf, dengan harapan perhatian ayah mereka itu tertuju kepada mereka setelah hilangnya atau ketiadaan Yusuf. Maka akhirnya kafilah dagang tersebut membawa Yusuf yang asalnya di Palestina dibawa ke Mesir, dan di Mesir ya Nabi Yusuf dijual lagi kepada seorang Al-Aziz, ya seorang menteri pejabat yang ada di Mesir. Dan Aziz ini punya seorang istri yang cantik jelita, yang konon namanya adalah Zulaikha. Ya. Walaupun secara dalil riwayat itu tidak ada riwayat yang sahih dalam literatur Islam yang menyatakan namanya itu adalah Zulaikha. Ya, nama Zulaikha itu diambil dari Israiliyat. Baik. Maka tinggallah Yusuf alaihi salam di istana dengan penuh kemewahan sampai akhirnya beliau pun dewasa. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melanjutkan kisahnya dalam surah Yusuf ayat 22.
Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hukum, ya. Ada yang mengartikan hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dari sini disebutkan walamma balagha ashuddahu. Balagha ashuddahu maksudnya adalah ketika dia telah mencapai puncak masa muda. Ketika dalam kondisi dia paling kuat ya, di masa mudanya. Itu maksud dari asyuddahu. Artinya ketika Yusuf telah mencapai puncak kekuatan, kemampuan, serta masa mudanya, dan telah sempurna bentuk fisik serta akalnya, ya, para ulama berbeda pendapat berapa umur Nabi Yusuf ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma balagha asyuddahu. Ada yang mengatakan umur Nabi Yusuf waktu itu adalah 33 tahun. Dan umur segitu kan puncak masa muda. Ada juga yang mengatakan umur beliau waktu itu 18 tahun. Ada juga yang mengatakan 20 tahun. Ya, cuman pendapat-pendapat ini memang dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Hanya saja tentang kesahihan riwayat tersebut ya tidak disebutkan riwayatnya secara jelas. Ya, intinya tidak ada dalil tentang berapa persisnya umur Nabi Yusuf pada waktu itu. Tapi intinya pada waktu itu Yusuf berada pada kondisi yang kuat dan matang. Pada saat itulah Allah mengatakan atainahu hukman wa ilma. Maka kami berikan kepadanya hukman. Banyak di antara para ulama menafsirkan makna hukman di sini adalah kenabian, yaitu an-nubuwah. Baik, berarti Nabi Yusuf ya, ketika sudah dewasa ini Allah menjadikan beliau sebagai seorang nabi. Dan kita tahu ketika Nabi Yusuf alaihi salam itu dilemparkan ke sumur, ya, Nabi Yusuf sudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana Allah mengatakan wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ya, ini dalam surah Yusuf ayat 15 yang lalu kami wahyukan kepadanya. Maka maksud wahyu di sini adalah diilhamkan kepada Yusuf. Karena waktu itu beliau belum jadi nabi. Ya, jadi nabi ketika sudah di Mesir. Maka kami wahyukan kepadanya, maksudnya kami ilhamkan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari. Ya, itu ketika mereka sudah bertemu dengan Yusuf. Maka Nabi Yusuf ya mengingatkan mereka tentang perbuatan mereka dahulu ketika melempar Nabi Yusuf ke sumur. Baik, nah jadi sudah ada ilham, sudah ada interaksi antara Allah dengan Yusuf sebelumnya. Tetapi beliau diangkat menjadi nabi ketika sudah mencapai asyuddahu tadi, masa dewasa. Ya, ada yang mengatakan 18, 20 dan 33 tahun tadi. Wa ilma, ya, dan kami berikan juga kepada dia ilmu. Ya, ilmu yang dimaksud bisa ilmu takwil mimpi, ilmu agama, ilmu syariat, tauhid, batasan halal dan haram, ya, itu yang diajarkan oleh Allah kepada Yusuf. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang baik, ya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam diberikan kenabian oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah. Di antara sebabnya adalah karena beliau berbuat ihsan. Apa di antara sifat
ihsan Nabi Yusuf, ya, pertama kesabaran beliau. Sejak kecil Nabi Yusuf telah menerima ujian yang luar biasa berat, mulai dari dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, terpisah dari ayah yang tercinta, dijual menjadi seorang budak dengan harga yang murah lagi. Nah, ujian-ujian tersebut dilalui oleh Nabi Yusuf alaihi salam dengan penuh kesabaran. Maka ini ihsan yang pertama. Ihsan yang lain, saat Nabi Yusuf tinggal di rumah menteri Mesir, yaitu Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi pelayan yang sangat jujur, bertanggung jawab, tulus, dan seterusnya. Dan beliau memperlakukan tuan rumahnya itu dengan penuh hormat, kebaikan, dan tidak pernah berkhianat. Ini juga bentuk ihsannya Nabi Yusuf. Belum lagi tentunya keikhlasan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di antara sebab Nabi Yusuf diselamatkan dari terjebak atau terjatuh pada perbuatan fahisyah, perbuatan keji, disebabkan karena keikhlasan beliau. Ya. Nabi Yusuf tentunya sudah mengenal tauhid berkat ajaran ayah beliau, Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya. Nah, jadi karena perbuatan-perbuatan ini, perbuatan ihsan beliau ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada dia an-nubuwah dan juga ilmu. Catatan berkaitan tentang masalah muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ya. Al-muhsinin itu kalau dalam ilmu sharaf disebut dengan isim fa'il. Ya, dari kata ahsana yuhsinu fahuwa muhsinun. Ya. Yang mana isim fa'il itu memberikan faidah makna berkelanjutan, sifat yang berkelanjutan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu dikatakan muhsin, dikatakan baik, ya, bukan karena satu atau dua amal saja yang instan lagi misalnya. Berbuat baik cuman untuk pencitraan, nah ini enggak dikatakan muhsin. Orang yang muhsin itu adalah orang yang konsisten dalam berbuat kebaikan, ya. Yang memiliki karakter suka membantu orang lain. Ya. Maka seseorang dikatakan muhsin kalau memang memiliki kesempatan berbuat baik, maka dia akan berbuat baik. Ya, itulah orang-orang yang muhsini. Baik, ini itu pertama. Catatan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada Nabi Yusuf. Ya. Karena perbuatan muhsin ini tidak khusus untuk Nabi Yusuf saja. Artinya siapa saja yang berbuat ihsan atau muhsinin, maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Ulang lagi, orang yang berbuat ihsan, suka berbuat ihsan, itu akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia sebelum kebaikan nanti di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 30, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhirati khair." Ya. Dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia ini akan mendapatkan balasan yang baik. Di dunia sudah dijamin. Ya. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu pasti lebih baik. Artinya dia pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik nanti di akhirat. Maka seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, ya, jadilah seseorang yang ihsan, yang muhsin, rajin-rajin berbuat baik kepada manusia, maka dia akan dibalasi di dunia dan juga nanti di akhirat. Baik. Dan yang namanya ihsan itu mencakup dua hal, yaitu berkaitan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang sering diistilahkan dengan hablum minallah,
Begitu juga berkaitan dengan muamalah baiknya dengan sesama makhluk, yaitu hablum minan nas. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Dan kita jangan sampai timpang dalam dua hal ini. Baik hubungan kita dengan Allah maupun dengan hubungan manusia. Ya, jangan sampai ibadah kita luar biasa, tauhid kita luar biasa, akan tetapi suka menyakiti orang lain. Atau sebaliknya, rajin berbuat baik kepada orang lain, rajin menolong orang lain, tapi malas sholat misalnya. Jangan sampai. Dan ketimpangan dua hal ini bisa mengantarkan seseorang kepada gagalnya dia masuk surga. Ulangi, timpangnya dua hal ini, hablum minallah dan hablum minan nas, ya, itu bisa menyebabkan seseorang gagal memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah dikabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya ada seorang wanita, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa sunnah. Maka ketika ditonjolkan sholat malamnya, yang ditonjolkan puasa sunnahnya, berarti yang wajib-wajib pasti dia kerjakan, kan gitu. Intinya hubungan dia kepada Allah itu sangat luar biasa. Hablum minallahnya itu luar biasa. Tapi dia punya penyakit, ya. Dia tu'dhi jaraha, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, karena bisa menjaga lisannya. Ya, mungkin mencela tetangganya, menggibah tetangganya, dan seterusnya. Yang jelas menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, tidak ada kebaikan apapun darinya. Ya, padahal tadi ibadahnya luar biasa. Tapi ternyata divonis oleh Nabi SAW tidak ada kebaikan bagi dia. Bahkan ditambahi oleh Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Bayangkan. Padahal ibadahnya luar biasa. Itu tadi karena timpang tadi. Dan betapa banyak ikhwan-ikhwan yang Masya Allah tauhidnya ngaji terus, ya, tapi suka mengganggu saudara-saudara yang lain, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tangannya, dan seterusnya. Makanya pernah ulun dapati ada perkataan, entah siapa yang mengatakannya, ulun nggak tahu. Tapi yang jelas disebutkan di situ, sesungguhnya yang menyebabkan banyaknya ahli tauhid itu masuk neraka karena hukukun nas, ya, karena hak-hak manusia yang tidak dipenuhi. Ya. Tauhid dia kepada Allah luar biasa, ibadah dia kepada Allah luar biasa, tapi tadi hak-hak manusia itu tidak dipenuhi. Ya, jadi hati-hati timpang dalam masalah ini, ya. Jadi selain baik hablum minallah, maka harus baik juga hablum minan nas. Dan mungkin ulun pernah cerita di sini tentang kisah Salman dengan Abu Darda. Ya. Yang mana Abu Darda kan memang dipersaudarakan dengan Salman. Pernah Salman berkunjung ke rumahnya Abu Darda, ternyata hanya mendapati istrinya dan pakaiannya pun sembarangan, ya. Artinya tidak berhias ketika di rumah. Maka Salman pun bertanya kepada istrinya, Ummu Darda, kok pakaian kamu seperti ini? Maka kata Ummu Darda, saudaramu itu loh Abu Darda, ya, tidak butuh dengan dunia. Malam sholat malam, siang puasa, ya, seolah-olah nggak butuh dengan aku gitu. Baik, maka pahamlah Salman. Ya. Maka akhirnya, intinya Salman akhirnya bermalam di rumahnya Abu Darda. Ketika Abu Darda sudah mulai, baru awal malam sudah mau sholat malam, disuruh tidur dulu oleh Abu Darda, oleh Salman, ya. Mau bangun lagi, suruh tidur lagi. Pas sepertiga malam terakhir, ya, Salman pun membangun Abu Darda, kemudian mereka sholat bersama. Ya. Maka setelah itu Salman pun memberikan nasihat kepada Abu Darda. Kata beliau,
inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li zawjika aw li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu. Ingat, Rabbmu, Tuhanmu itu punya hak atasmu. Dirimu sendiri, jiwamu itu pun juga punya hak atasmu. Dan istrimu itu punya hak atasmu. Maka berikanlah hak kepada yang berhak. Ya. Artinya jangan hanya hablum minallah saja yang bagus, tetapi justru tidak memberikan hak kepada sesama manusia. Intinya ihsan ya itu mencakup hubungan dia dengan Allah maupun hubungan dia dengan manusia. Baik, kita lanjutkan kisah Yusuf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian besar yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yaitu beliau digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita, yaitu istri Sang Aziz tadi, yang ya sering kita sebut dengan Zulaikha. Jadi ketampanan Yusuf yang sangat luar biasa menarik hati Zulaikha, maka ia pun merayu Yusuf alaihi salam. Ya. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 23, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Maka Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia, yaitu suamimu, adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama warawadathu. Rawadat. Yang belajar bahasa Arab ini timbangannya apa? Ada yang belajar bahasa Arab sih? Timbangannya fa'ala. Ya, contoh kata yang lain menggunakan timbangan ini qatala, sawama. Baik, ini kan ada alif ya setelah qaf ya. Kalau tanpa alif timbangannya fa'ala. Kalau kita katakan qatala saja, bukan qatala, artinya membunuh satu pihak ya, membunuh yang lain. Tapi kalau ditambahi alif qatala, maka maknanya jadi saling membunuh. Berarti dari dua belah pihak. Makanya berperang itu digunakan kata qatala. Kenapa? Karena kedua belah pihak ingin saling membunuh. Kan gitu. Qatala. Sawama, ya, saling menawar. Ya, antara penjual dengan pembeli. Berarti timbangan fa'ala itu biasanya digunakan interaksi dari dua belah pihak, saling artinya. Nah, ternyata dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan timbangan ini fa'ala. Rawada. Maka kalau sesuai kaidah tadi berarti harusnya saling menggoda, kan gitu ya. Tapi kita semua tahu yang menggoda di sini siapa? Zulaikha, ya, sang wanita saja. Ya, sementara Yusuf tidak. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ini yang seolah-olah keduanya saling menggoda? Bahwasanya kenapa Nabi Yusuf dikatakan menggoda? Ya. Karena saking tampannya Nabi Yusuf alaihi salam sehingga diamnya Nabi Yusuf saja itu seperti menggoda karena saking tampannya Nabi Yusuf. Ya. Dan kita sering mendengar ketika Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj, ya, Isra Mi'raj, melihat Nabi Yusuf dan beliau mengatakan waqad u'tiya syatrul jamal. Nabi Yusuf telah diberikan setengah ketampanan.
Ada yang mengatakan maksud setengah ketampanan di sini adalah ketampanan itu ibarat satu kesatuan, ya, separuhnya itu untuk Nabi Yusuf. Artinya ketampanan seluruh dunia separuhnya itu miliknya siapa? Nabi Yusuf. Kalau kita nih seberapanya, Pak? Baik. Intinya ketampanan yang luar biasa. Ya. Jadi diamnya Nabi Yusuf itu aja menggoda para wanita. Ya. Jadi Allah menggunakan kata rawada karena Yusuf itu menggoda dengan ketampanan dia, sementara Zulaikha menggoda dengan action dia, ya, dengan perbuatan dia. Maka dalam hal ini hati-hati bagi mereka yang merasa tampan atau yang benar-benar tampan. Ya. Jadi hati-hati mereka yang berwajah tampan gitu ya. Harus punya benteng keimanan yang kuat. Ya, karena kemungkinan wanita yang menggoda itu akan banyak. Ya. Itu kalau tampan ya. Ya, tapi kalau tampangnya pas-pasan, ya, yang mau dikatakan tampan pun bingung tampannya itu di mana. Ya. Maka insya Allah yang seperti ini aman. Ya. Karena wanita pun malas menggodanya kan, buang-buang waktu. Ya. Maka juga para istri yang mempunyai suami yang tampan, jaga suami baik-baik. Ya, karena nanti itu akan bersaing dengan wanita-wanita penggoda di luar sana. Jadi tundukkan pandangan suami. Ya bukan berarti nggak boleh punya suami yang tampan. Ya, tapi ingat, jangan hanya tampan fisik saja, tapi keimanannya juga harus tampan. Ya. Baik. Jadi supaya jangan mudah tergoda gitu kan. Makanya sebagian tuh mengatakan kalau ingin mencari pasangan itu jangan yang tampannya itu muttafaqun alaih. Jangan mencari laki-laki yang tampannya itu disepakati. Tetapi pilihlah yang tampannya itu mukhtalafun fi, yang diperselisihkan, yang relatif. Yang penting bagi kita tampan. Walaupun yang lain bilang biasa-biasa aja. Kan yang penting kita yang menikmati kan gitu. Nah, begitu juga seorang ikhwan mencari istri, ya udah. Yang penting bagi kita cantik, ya sudah. Baik. Intinya ya, ketampanan itu anugerah. Tetapi sekaligus cobaan. Baik, kita lanjutkan. Allati huwa fi baitiha. Yang mana Yusuf itu tinggal di rumahnya. Wah, ini kan sesuatu yang sangat membuat berat ya. Karena pertama Yusuf itu tinggal di rumahnya. Artinya punya jasa wanita tersebut. Ini menambah berat bagi Yusuf. Ya, tambah besar godaan untuk Nabi Yusuf. Dan itu sangat memudahkan untuk berbuat maksiat. Apalagi merayunya adalah majikannya sendiri. Ya. An nafsihi, yaitu agar Nabi Yusuf menyerahkan dirinya kepada sang wanita. Dan wanita ini tentu sangat cantik jelita. Ya, karena dia adalah istri sang aziz, seorang menteri, pejabat. Dan kebiasaan pejabat itu kan, apalagi di zaman dulu, ya pasti kalau menikah itu mencari wanita yang cantik, bukan sembarang wanita. Kemudian waghallaqatil abwab, dan dia menutup rapat al-abwab, semua pintu. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waghallaq. Ya. Di sini ini bahasa Arab ulang. Makanya kadang untuk tafsir ini memang penting bisa bahasa Arab. Baik. Ghallaq. Menutup. Ya. Atau mengunci. Ini timbangannya apa? Fa'ala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini wa ghallaqatil abwab. Ya, fa'ala timbangannya adalah fa'ala. Padahal kalau timbangannya fa'ala saja, ghalaqa itu sama juga menutup. Tapi ternyata Allah menggunakan
wazannya fa'ala. Yang mana fa'ala ini memiliki dua faidah dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah sungguh-sungguh, kesungguhannya, atau menunjukkan banyak. Baik. Maka ketika digunakan wa ghallaqatil abwab, ya, maka bisa maknanya menunjukkan kesungguhan. Artinya wanita ini sungguh-sungguh menutup, mengunci semua pintu sehingga sulit dibuka. Ya. Berarti supaya mudah untuk bermaksiat dengan Yusuf. Atau menunjukkan banyak, ya. Artinya seluruh pintu, mungkin pintunya itu banyak, makanya pakai abwab, jamak, ya, jamak dari pintu. Ya, menutup pintu-pintu, artinya semua pintu yang ada itu dikunci, ditutup. Sampai tidak ada yang terbuka sama sekali. Jadi wallahu alam, memang Zulaikha ini sudah merencanakan untuk menjebak Nabi Yusuf. Ya, jadi Yusuf mungkin diundang di dalam kamarnya. Ya, kemudian dikuncilah semua pintu. Setelah itu waqalat haytalak. Lalu wanita tersebut berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Kemarilah. Ya. Dalam sebagian qiraat disebutkan waqalat hitulak. Ya, aku telah mempersiapkan diriku untukmu. Wah. Coba kalau kita dalam kondisi demikian gimana, Pak? Ya. Mungkin nggak sempat mikir lagi. Apalagi kata ahli psikolog, ya, ketika seseorang itu berada pada puncak syahwat, disebutkan 2/3 otaknya itu tertutup. Kalau nggak semuanya tertutup, ya. Akhirnya kadang kalau sudah tertutup seperti itu, ya sudah, dia nggak mikir lagi melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Maka kalau kita lihat di sini sampai sini, ujian Nabi Yusuf pada saat itu merupakan ujian terbesar bagi seorang pemuda. Karena terkumpul padanya berbagai pendorong perbuatan maksiat. Yang mana kalau kita berada pada kondisi seperti itu, maka mungkin hampir bisa dipastikan tidak bisa lolos dari ujian tersebut. Baik, dan faktor-faktor pendorongnya itu sangat banyak. Kita akan kelompokkan menjadi 4 kelompok berkaitan tentang faktor pendukung Nabi Yusuf mungkin bermaksiat pada waktu itu. Yang menunjukkan ini cobaan yang sangat berat bagi Nabi Yusuf. Faktor pertama, faktor internal. Dari sisi Yusuf, dari sisi Yusuf. Nanti ada poin-poinnya di bawah. Kedua, faktor eksternal. Dari sisi Zulaikha. Yang ketiga, faktor suasana, kondisi atau suasana, ya. Yang keempat, faktor keamanan atau tanpa penghalang. Baik, kita sebutkan satu persatu. Pertama, faktor internal dari sisi Yusuf sendiri. Ya. Poin pertama, adanya tabiat dasar laki-laki
yang tertarik pada wanita, ya kan? Mengulangi, ya. Faktor pertama yaitu faktor internal dari Yusuf. Pertama, poin pertamanya, tabiat dasar laki-laki yang tertarik kepada wanita. Ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabiat laki-laki itu suka kepada wanita, wanita suka kepada laki-laki. Kalau ada laki-laki suka sama laki-laki, ini bermasalah. Ya, atau wanita suka dengan wanita. Ya. Maka ketika adanya tabiat laki-laki suka kepada wanita, maka secara alami ya ada kecenderungan sangat kuat kepada wanita. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi memang tabiat dasar. Yang kedua, ya, poin yang kedua dari yang pertama itu, Nabi Yusuf pada saat itu berada di puncak usia muda. Mengulangi, Nabi Yusuf saat itu berada pada puncak usia muda, di mana gejolak syahwat itu sedang berada pada puncaknya. Ya. Jadi pada usia muda itu kan syahwat itu menggebu-gebu. Ya. Berbeda dengan orang tua yang umumnya syahwatnya itu sudah berkurang, ya, atau hilang dan seterusnya. Makanya dosa zinanya anak muda itu berbeda dengan dosa zinanya orang tua. Mana yang lebih besar? Ya. Pertama, dua-duanya besar ya. Cuman dosanya orang tua yang berzina itu lebih besar. Kenapa? Karena faktor pendorong dia berzina itu minim. Tapi kok tetap berzina, berarti memang sangat parah ini. Ya. Yang ini mungkin yang disebut tua-tua keladi. Ya. Artinya kalau sudah tua, yang mana syahwat sudah mulai menurun, tetap saja berzina, berarti ada keburukan yang ada pada dirinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka, tidak melihat mereka dengan pandangan rahmat, dan bagi mereka azab yang pedih. Pertama adalah orang tua yang berzina, syaikhun zanin. Kemudian wa malikun kadzdzab, raja yang berdusta, raja pendusta. Raja itu kan punya power, punya kekuasaan. Semua yang dia katakan akan dituruti oleh rakyatnya. Kok masih berdusta? Artinya faktor pendukung untuk dia berdusta itu minim, tetapi ternyata tetap berdusta. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Dia miskin. Yang disombongkan itu apa gitu? Kok malah sombong? Ya. Kalau kaya, ya, kalau kita katakan wajar, ya tetapi nggak boleh ya. Cuman yang ada yang dia sombongkan berupa harta. Ya. Kalau miskin apa yang dia sombongkan? Kok sombong? Maka yang 3 orang ini, ya, itu dosanya lebih besar. Ya. Nah, jadi waktu itu memang Yusuf berada pada masa muda, ya, puncak masa muda, yang mana syahwat itu sangat bergejolak. Ini ada wanita menawarkan untuk berzina. Ya. Baik. Yang ketiga, poin yang ketiga, masih bagian yang pertama, faktor yang pertama. Beliau masih lajang, masih bujang. Tidak ada pelampiasan. Ya. Dia nggak punya istri, nggak ada budak wanita. Ya. Yang mana ketika dia ada syahwat, tidak ada tempat pelampiasan. Nah, ini ada tawarannya. Ya. Kemudian yang keempat, status beliau itu sebagai perantau, orang asing. Ya kan, beliau Palestina. Sekarang di Mesir. Secara psikologis, perantau itu merasa lebih bebas melakukan maksiat karena jauh dari keluarga. Ya.
orang jadi maling itu lebih nyaman nyuntan, nyuri di kampung sendiri atau di kampung orang? Ya. Biasanya di kampung orang. Ya, kalau di kampung sendiri ketahuan, wah itu bikin malu keluarga dan seterusnya, jadi omongan sekampung gitu kan. Tapi kalau di tempat perantauan asing ya, artinya kalaupun ketahuan nggak terlalu malu. Nah, Nabi Yusuf pada waktu itu adalah perantau, orang asing. Artinya kalaupun dia melakukan maksiat, ya, maka celaan ya itu tidak sebesar ketika dia di tanah airnya sendiri. Baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir untuk poin yang pertama, Nabi Yusuf itu tampan. Nabi Yusuf tampan. Dan orang yang tampan secara psikologis juga yaitu lebih pede untuk menggoda atau menerima godaan. Ulangi. Nabi Yusuf tampan luar biasa. Dan secara psikologis orang yang tampan itu ya lebih pede, lebih percaya diri ketika menggoda atau merespon godaan. Ya. Kalau nggak tampan, kurang tampan, tiba-tiba digoda, ini ngejek kah atau bujur-bujur goda? Artinya pedenya tuh nggak ada. Ya. Nah, jadi ini 5 faktor ya. Faktor pertama ya, atau 5 poin dari faktor internal dari sisi Nabi Yusuf alaihi salam yang memungkinkan dia untuk melakukan maksiat. Baik, insya Allah setelah salat kita akan sebutkan faktor eksternal dari sisi wanita, yaitu Zulaikha. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi telah kita sebutkan faktor-faktor yang mungkin bisa mendorong Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk melakukan zina dengan Zulaikha. Ya, faktor pertama sudah kita sebutkan, yaitu faktor internal, yaitu dari diri Yusuf sendiri. Adapun yang kedua yaitu faktor eksternal, maksudnya dari sisi wanita, dari Zulaikha. Yang pertama, wanita ini yaitu si Zulaikha yang mengajak ini adalah sosok yang memiliki kedudukan, jabatan, dan tentu saja orang kaya. Ya. Jadi wanita yang ngajak ini memiliki kedudukan, jabatan tinggi, dan kaya. Artinya status sosial yang terhormat. Dan wanita yang seperti ini ketika menggoda, ya, maka itu bisa memancing orang yang digoda. Jadi kalau wanita itu kaya, walaupun mungkin tidak cantik, tapi ngajak gitu kan. Apalagi yang diajak ini laki-laki mata duitan, ya bisa tergoda kan gitu. Intinya ini godaan tersendiri. Kemudian yang kedua, wanita tersebut juga berparas cantik tadi. Ya, karena secara zahirnya istri pejabat itu cantik kan gitu ya. Yang ini merupakan daya tarik visual bagi laki-laki normal. Ya.
Baik. Dan wanita cantik walaupun miskin ya, tetap menarik ya perhatian seorang lelaki. Nah, Zulaikha itu terkumpul dua-duanya, kedudukan dia punya, kecantikan dia punya. Ya. Maka dua poin ini ya sangat mudah untuk menggoyahkan seorang lelaki. Ya. Makanya orang yang berhasil berpaling dari godaan wanita yang punya kedudukan dan cantik dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Hadis yang masyhur tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan wa jamal dan kecantikan. Faqala inni akhafullah. Kemudian dia mampu menghindari serta mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang ini akan mendapatkan balasan yang besar berupa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Begitu pula tentang kisah 3 orang yang terjebak di goa. Ya, jadi ketika mereka berjalan mungkin di pegunungan, kemudian mereka berlindung di goa, tiba-tiba pintu goa itu tertutup oleh batu besar. Berusaha digeser-geser nggak bisa. Maka ada pembicaraan di antara mereka, kita tidak mungkin bisa keluar dari goa ini ya, kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Ya, kalau laki-laki pertama bertawasulnya dengan apa? Dengan baktinya dia kepada orang tua. Ya, disebutkan orang tuanya mungkin lapar, dia keluar mencari susu. Anak-anaknya juga lapar. Ketika dia kembali membawa makanan tersebut atau minuman tersebut, ternyata orang tuanya sudah tidur. Anaknya merengek untuk meminta susu tersebut, tapi tidak dia kasih. Dia tunggu orang tuanya ya sampai bangun. Ketika bangun dikasih susu tersebut kepada orang tuanya. Intinya dia berbakti kepada orang tuanya. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku melakukan ini karenamu, ya maka keluarkanlah kami. Akhirnya bergeser kan sedikit ya batu yang menutupi goa tersebut. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah yang kedua. Ternyata laki-laki ini, yang kedua ini, dia naksir kepada putri pamannya, sepupunya. Ya, dia sangat cinta kepada wanita tersebut dan dia sangat ingin berzina dengannya, namun selalu menolak. Maka ketika musim paceklik datang, maka dia datang meminta bantuanku. Ya. Kemudian aku pun berikan kepada dia 120 dinar, tapi dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepadaku. Dan ternyata dia bersedia. Sehingga ketika aku dapat melakukan apa yang aku inginkan terhadapnya, ya, sudah siap untuk berzina dengan dia. Ya. Maka wanita tadi berkata, ittaqullah atau ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Jangan engkau rusak ya cincinnya, itu istilahnya kan. Yang itu tidak halal bagimu. Ya, maka aku pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tinggalkan. Ya, dan dia berikan harta tersebut tanpa harus menggantinya. Intinya dia bisa menahan dirinya dari zina tersebut, ya. Maka dia bertawassul dengan perbuatannya tersebut, ya Allah, kalau aku melakukannya ini karenamu, maka lepaskanlah kami dari goa ini. Hanya tergeser lagi
Coba tetap mereka belum bisa keluar, sampai yang ketiga akhirnya bertawassul juga, yang mana dia ini adalah orang yang memiliki pekerja gitu ya. Yang mana ketika semua pekerja sudah bubar, ya ternyata ada di antara karyawannya tersebut tidak ngambil upahnya. Akhirnya upahnya itu dikembangkan oleh si bosnya ini. Ketika datang orang tersebut menagih upah dia, maka dikatakan kepadanya, ini semuanya adalah hasil dari upahmu dahulu, ya. Maka dibawanya semuanya tanpa meninggalkan sedikit pun untuk tuannya ini atau untuk majikannya ini. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku melakukan ini karenamu, maka keluarkanlah kami dari sini. Akhirnya terbukalah pintu goa atau lubang goa. Intinya ya di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan 3 orang ini disebabkan salah satunya bertawassul meninggalkan perbuatan zina. Dan ini luar biasa kalau ada orang yang mampu melakukan ini. Ketika kondisinya itu sudah dekat sekali. Ya, apalagi selama ini sudah diincarnya wanita tersebut. Ya. Tapi ternyata dia mampu lolos dari perbuatan keji tersebut. Makanya ini pahala yang sangat besar. Ya tadi sampai diberikan naungan pada hari kiamat. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara poin faktor eksternalnya, wanita tersebut telah mempersiapkan diri, ya, khusus, ya. Jadi mungkin mempercantik dirinya lagi. Dia sudah cantik, kemudian dandan lagi. Ya. Makanya tadi salah satu qiraah hai talak, ada yang membacanya hi tulak, aku bersiap diri untukmu. Ya. Dia sudah cantik, kemudian mempercantik dirinya. Ya, berarti kecantikan di atas kecantikan. Ya. Jadi memang dipersiapkan maksimal oleh Zulaikha. Poin berikutnya, wanita tersebut ya tidak menolak, tidak enggan, bahkan dia kan yang merayukannya. Jadi seolah-olah memberi lampu hijau, oh, silahkan, monggo gitu. Baik. Kalau seorang laki-laki menggoda, tapi wanita tersebut menolak, ya mungkin laki-laki tersebut ya mengabaikan atau mengabaikan keinginannya kalau ada tolakan. Tapi kan ini ada lampu hijau sudah nih, oh silahkan. Bahkan dia manggil kemari. Ya makanya poin yang berikutnya, pihak wanita yang aktif di sini. Ya, jadi yang poin sebelumnya dia tidak menolak, tidak enggan, bahkan memberikan lampu hijau. Kemudian poin berikutnya, pihak wanita yang aktif meminta, menggebu-gebu, mengerahkan segala upaya tadi. Ya. Jadi ketika laki-laki menggoda wanita, ya, tapi wanita tersebut misalnya menolak, ya mungkin akhirnya laki-laki itu mengurungkan niatnya gitu ya. Tapi kalau seorang wanita yang pertama kali memberikan sinyal, mengajak laki-laki yang mungkin asalnya tidak ada terbesit untuk mau berzina dengan wanita tersebut, tapi karena ajakan wanita tersebut bisa jadi dia mau berzina. Ini kan dahsyatnya fitnah wanita. Ya. Maka ya, hati-hati wanita, jaga diri betul baik-baik gitu ya. Jangan pernah memberikan sinyal apapun kepada para lelaki. Ya, karena bisa jadi seorang laki-laki yang soleh ya, bisa luntur kesolehannya disebabkan karena rayuan seorang wanita. Ya. Asalnya tidak ada apa-apa, tiba-tiba nelpon misalnya sang wanita, tiba-tiba ngechat, tiba-tiba ngasih emoji apa? Hatinya kan misalnya, emoji bunga, emoji senyum, itu berbau fitnah itu. Hati-hati emoji itu kan, bisa disalah tafsirkan. Ya. Jadi kalaupun chatan dengan wanita, ya
itu nggak usah basa-basi, nggak usah pakai emoji. Ya. Kalau perlu nggak perlu pakai hehehe, nggak usah. Ya, karena itu ya setan bermain di situ. Khawatirnya setan bermain di situ. Ya, jadi kalau setan dengan wanita seperlunya saja. Baik. Nah, jadi di sini pihak wanita yang aktif ya merayu Yusuf. Kemudian poin berikutnya, keaktifan sang wanita bukan hanya berupa isyarat saja, tetapi sudah tahapan tindakan. Tindakannya apa? Disebutkan sampai memegang Yusuf. Ya. Makanya kan ketika kejar-kejaran, tarik-tarik Zulaikha itu narik bajunya Yusuf sampai robek. Terus dengan ucapan, dengan aksi, dengan ucapan kemarilah hai talak. Ya, jadi bukan hanya isyarat saja, tapi sudah ngomong, sudah bertindak. Nah, ini yang dilakukan oleh wanita ini. Baik. Kemudian juga rumah tersebut, rumah wanita itu punya otoritas di situ. Dan Yusuf waktu itu sebagai pelayan. Ya, ada yang mengatakan budak. Ya. Yang mana kalau pelayan nyuruh budaknya dan itu sesuatu yang tidak dia sukai, dia akan merasa tertekan di rumah tersebut. Ya. Nah, jadi ini diantara faktor eksternal dari sisi wanita tersebut. Nah, sampai sini saja ya, itu sudah luar biasa. Ya. Yang mana kalau kita ditempatkan pada posisi tersebut, maka hampir bisa dipastikan tidak selamat. Ya. Apalagi yang lemah imannya. Ya. Baik, mungkin satu poin aja sudah. Ya, apalagi ini banyak sekali poinnya, kan gitu ya. Sekarang berpindah kepada faktor ketiga. Faktor keamanan, situasi, kondisi. Ya. Pertama, adanya rasa takut atau tekanan. Ya, tadi kita sebutkan sebelumnya. Adanya rasa takut, tekanan, apalagi di rumahnya wanita tersebut. Dan wanita itu punya power di situ. Ya. Baik. Kemudian juga poin berikutnya, jaminan kerahasiaan yang aman. Dia kan sampai di kunci tadi pintu-pintunya. Ya, artinya tidak akan ada yang bisa melihat mereka berdua. Tidak ada yang bisa melihat mereka berdua. Dan para ulama menyebutkan ketika seorang hamba lagi sendirian, tidak ada yang melihat. Kemudian wasilah untuk bermaksiat itu mudah ada, maka ingatlah Allah sedang menguji dia. Allah sedang menguji dia. Dan di zaman sekarang HP itu kan wasilah bermaksiat. Ketika seorang sendirian di kamarnya, tidak ada yang melihat, sementara HP di tangannya mudah untuk bermaksiat, ketahuilah pada waktu itu Allah sedang menguji kita. Nah, Yusuf alaihi salam ya, berada di ruangan dengan wanita tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Maka ini cobaan besar bagi Nabi Yusuf. Baik. Kemudian juga tidak ada yang melihat, tadi kan kunci tertutup ya. Dan orang bermaksiat ketika sendirian itu lebih mudah daripada ketika ada yang melihat. Ya, kita tuh kadang kalau bermaksiat di hadapan orang lain itu kan malu. Bahkan kalau ada anak kecil di situ kita malu untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, tapi kalau sudah sendirian, ya itu sangat mudah digoda oleh syaitan. Baik. Kemudian poin berikutnya, Nabi Yusuf tinggal di situ dan bekerja di rumah tersebut. Artinya beliau bebas keluar masuk dan tidak ada yang curiga. Ulangi. Jadi beliau memang tinggal di situ, pelayan di situ, dan mungkin sudah sering masuk keluar ke kamarnya Zulaikha dan tidak ada yang curiga. Ya. Nah, ini kan menambah ujian tersendiri. Baik.
Kemudian juga ya, Nabi Yusuf kan sejak lama sudah sering berinteraksi dengan Zulaikha. Artinya memang sudah ada kedekatan antara mereka berdua. Baik. Kemudian juga ya, di antara poin yang lain, nah disebutkan tapi nanti ketika terbongkar ini ya, kejadian ini, kemudian Zulaikha buka kartu bahwasanya dialah yang benar-benar merayu Yusuf. Bahkan dia nanti ajak wanita-wanita Mesir ikut menggoda Yusuf. Tapi nanti kita ceritakan. Tapi yang jelas bukan hanya Zulaikha nanti yang merayu, wanita-wanita pun ikut membantu Zulaikha merayu Yusuf. Ya, bayangkan, jadi bukan cuma Zulaikha nanti, wanita-wanita yang lain juga ikut menggoda Yusuf. Baik, nah ini poin yang ketiga, faktor kondisi atau suasana yang aman. Gitu. Yang keempat, faktor ancaman ya, atau ketiadaan penghalang eksternal. Nanti ya, setelah terbongkar nanti dan Zulaikha meminta para wanita ikut menggoda Yusuf, mengatakan kalau Yusuf tidak mau mengikuti ya kehendak dia, maka di antara ancaman dia akan dimasukkan ke penjara. Jadi ada ancaman penjara nih kalau nggak mau melakukannya. Ya, atau mungkin dikucilkan, dihinakan dan seterusnya. Kemudian juga poin berikutnya, sang suami, ya nanti ini sebenarnya lanjutannya ya kisahnya, cuman nggak apa-apa kita sebutkan sekarang. Nah disebutkan sifat cemburu suaminya pun nggak ada dari suami, yaitu si Al-Aziz. Makanya ketika terbongkar kisah ini kan, yang dikatakan oleh Al-Aziz cuma apa? Yusuf a'rid an hadza, wahai Yusuf, lupakan masalah ini. Ya. Wastaghfiri li dzambiki, dan engkau wahai istriku minta ampun karena dosamu, karena engkau termasuk orang yang berbuat kesalahan. Gitu aja. Enggak marah-marah. Ya, artinya kecemburuan suaminya memang kurang dalam masalah ini. Ya. Dan itu kan ya menambah lagi cobaan tersendiri bagi Yusuf. Ya. Kemudian yang terakhir dari poin yang keempat, fitnah atau cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf itu merupakan jenis fitnah terbesar sekaligus paling berbahaya untuk kaum lelaki secara umum. Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijali minan nisa." Tidak pernah kutinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada seorang wanita. Ya, intinya wanita itu merupakan fitnah, cobaan yang besar bagi para lelaki. Itulah yang dihadapkan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Baik. Nah, jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa mendorong Nabi Yusuf untuk bermaksiat. Nah, faktor-faktor ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ya, silahkan merujuk ke kitab tersebut. Baik. Lantas apa yang dilakukan oleh Yusuf menghadapi cobaan yang sangat berat ini? Maka dengan spontan Yusuf langsung menolak dan berkata, "Qala ma'adzallah." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Ya, luar biasa ya. Mampu beliau mengatakan demikian. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang lelaki soleh yang diuji dengan wanita cantik, yaitu kisah Nabi Yusuf. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wanita yang salehah yang diuji dengan laki-laki tampan. Siapakah dia? Ada yang tahu? Maryam. Ya. Kita tahu Maryam memang dia berkhidmat. Ya. Untuk berkhidmat di tempat ibadah Baitul Maqdis ya. Dan dia punya
ruangan tersendiri yang mana dia memang menetap di situ. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 17, "Fattakhazat min dunihim hijaban." Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka, dari keluarganya yang lain. Jadi menyendiri Maryam pada waktu itu. Pada kondisi demikian, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Lalu kami pun mengutus roh kami, maksudnya Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang luar biasa sempurna, ganteng dan seterusnya. Jadi malaikat Jibril menjelma menjadi laki-laki yang sangat sempurna, tampan dan seterusnya. Maryam menyangka laki-laki ini ingin menggoda dia. Ya. Apa yang dikatakan oleh Maryam? Dan Maryam waktu itu muda, ya tentu ada syahwat juga. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Maryam ternyata sama seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Ya, jadi sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah petunjuk yang diberikan di dalam Al-Qur'an ketika kita mendapati posisi seperti ini. Langsung kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syaitan lagi semangat-semangatnya waktu itu. Ya. Maka di sini Maryam menasihati diri sendiri dan menasihati laki-laki itu. Seolah-olah ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah, ya, dan bertakwalah wahai sang lelaki, gitu kan. Ya, jadi yang jadi pelajaran di sini bukan hanya laki-laki saja yang digoda, perempuan juga bisa digoda. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, itu tidak hanya berlaku bagi para lelaki, ya, juga berlaku bagi para wanita. Baik. Jadi hal yang pertama yang diucapkan oleh Nabi Yusuf pada waktu itu adalah qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Innahu rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya Rabbi, dia telah memperlakukanku dengan baik. Rabbi di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan Rabbi ini maksudnya sayyidi, tuanku, yaitu suamimu, wahai wanita. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, maka bagaimana mungkin saya mengkhianati dia? Ya, masa kebaikan dia dibalas dengan pengkhianatan? Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Jadi Yusuf di sini bertujuan mengingatkan Zulaikha bahwasanya ketika terjadi perbuatan zina, maka ada 2 hak yang dilanggar. Pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga adalah hak suami yang selama ini telah berbuat baik kepada dia. Bukankah ketika dia membeli Yusuf, dia langsung mengatakan kepada istrinya, akrimi maswah, ya, muliakan tempat tinggalnya, maksudnya muliakan Yusuf. Ya, artinya sangat baik suaminya ini. Masa ia dikhianati, ya, dengan berzina dengan istrinya? Makanya di antara bentuk maksiat yang sangat besar itu adalah berzina dengan istri orang yang dekat dengan kita, di antaranya tetangga. Bisa jadi tetangga kita mungkin bersafar, meninggalkan istrinya di rumah, berpesan kepada kita, ya, tolong jaga istriku sekalian. Malah dikhianati, berzina dengan dia. Maka ini dosa yang sangat besar. Beda antara berzina dengan wanita yang lain daripada dengan wanita yang itu merupakan istri dari kerabat kita atau tetangga kita. Ya. Baik. Makanya ketika ditanya, Rasulullah ketika ditanya, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi SAW menyebutkan pertama syirik. Ya. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan
sementara dia menciptakanmu. Yang kedua, antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu. Kemudian apa yang ketiga? Antuzaniya halilatal jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini adalah dosa yang paling besar. Ya. Jadi harusnya dijaga, malah dikhianati. Ya. Baik. Di sini ada faedah. Ya, hukum asal seseorang itu meninggalkan maksiat itu harus karena Allah. Ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pahala dari meninggalkan maksiat, itu harus karena Allah, bukan karena orang lain. Baik. Tapi boleh menggandingkan meninggalkan maksiat karena Allah dan juga karena sesuatu yang lain. Di sini Nabi Yusuf alaihi salam ya, meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah dan juga karena mengingat akan jasa sang suami dari wanita tersebut. Ya, maka di antara cara seseorang bisa meninggalkan maksiat itu adalah mengingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya Rabbi di sini adalah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita rizki, ya, berbagai macam nikmat. Ya masa kita bermaksiat kepadanya. Kemudian ayat ini ditutup dengan innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Ya. Bahasanya kalau di sini Nabi Yusuf ingin mengingatkan kalau kita sampai melakukan perbuatan ini, ya maka kita telah berbuat zalim. Ya, terutama kepada suaminya yang selama ini berbuat baik kepada Yusuf. Baik. Nah, bagaimana kelanjutan kisah ini? Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.